Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadila. Di sini saya ingin ngebahas tentang reformasi pajak loh. Apa sih reformasi pajak itu? Ialah upaya pemerintah untuk meningkatkan sistem perpajakan loh. Mengingat sistem perpajakan dulu tuh kurang efektif loh, kurang efisien, dan masih banyak orang yang melakukan perlawanan. Nah, tujuannya untuk apa sih reformasi ini? Pastinya untuk meningkatkan anggaran negara, pendapatan. Mengingat pendapatan negara terbesar adalah pajak itu hingga 60%. Oke, latar belakang. Nah, di latar belakang ini tahu gak sih kenapa sih reformasi ini dibikin? Nah, pertama tuh alasan yang paling utama adalah banyaknya masyarakat yang masih belum membayar pajak loh. Kedua, masih banyak masyarakat yang melakukan kecurangan. Ketiga, sistem pajak yang kurang efisien dan juga resiko. Terus habis itu ada tahapan reformasi. Tahapan reformasi pajak di Indonesia tuh sebenarnya menarik loh. Pertama kali pajak diperkenalkan sebenarnya dari India Belanda loh. Yaitu kolonel Belanda yang masuk menjajah di Indonesia. Pertama kan namanya upeti dari kerajaan. Nah, terus masuklah Belanda. Jadi akhirnya pajak. Nah, terus habis itu banyak sekali revolusi tuh pajak di Indonesia dari 1983, 1994 sampai 2016, terus 2021 dan 2022 yang terbaru. Reformasi selanjutnya itu berfokus pada PPN, ada PPH, lalu pajak karbon dan juga administrasi perpajakan itu sekarang udah digital loh. Bekas reformasi digital sekarang tuh udah banyak online, pemeriksaan pajak online, bahkan SPT sekarang jadinya SPT, yaitu secara berbasis online. Masih itu ada tantangannya loh. Tantangannya kenapa banyak tantangan? Ya banyak banget warga yang melanggar hukum, seperti tidak mau bayar pajak, memasukkan pajak. Tadi kan tantangan. Kalau setiap kali orang yang melanggar pasti ada sanksi. Nah, kali ini saya akan membahas sanksi pajak. Sanksi pajak tuh apa aja sih? Itu terdiri dari dua, administrasi dan juga hukum. Tadi sanksi pajak kan ada dua jenisnya tuh, administrasi dan juga hukum. Nah, administrasi sendiri terbagi tiga loh. Yang pertama ada denda. Denda ini berhubungan dengan jumlah uang yang akan terkenakan. Apakah kalian lambat bayar atau tidak. Nah, badannya sendiri kalau kalian kena badan itu sekitar 1 juta. Kalau OP kalian kena cuma 100.000. Yang kedua ada bunga. Bunga ini berkaitan kalian lambat atau tidak membayar pajak sama sekali, terkenanya sekitar 2%. Yang ketiga kenaikan. Kenaikan berhubungan dengan denda dan juga bunga. Apakah akan ditentukan apakah kalian pajaknya akan dinaikin atau diturunkan. Tadi kan sanksi administrasi. Bagaimana sanksi yang kedua, yaitu sanksi hukum. Sanksi hukum ini berat loh. Sanksi yang dimana berkaitan dengan hukum. Yang dimana kalau kalian melanggar sanksi ini, kalian akan dipidana. Contohnya apa? Korupsi, penggelapan pajak secara besar-besaran, black market, dan lain-lainnya. Sekian itu yang saya bisa sampaikan. Ingat ya, jangan melanggar hukum. Jangan meninggalkan pajak. Selalu bayar taat. Dan stay halal dan stay clear.